Hari ini kita belajar tentang memahami teks persuasi dari contoh, struktur, dan cirinya. Tahu kan apa itu persuasif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata persuasif mempunyai arti bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian, ciri, dan struktur teks persuasif. Simak ya. Teks persuasif atau persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Kalimat persuasif biasanya muncul pada teks pidato, teks negosiasi, atau dalam iklan. Kalimat ini sering diawali dengan kata mari, yuk, ayo, dan sebagainya. Kalimat persuasif dapat berbentuk ajakan, imbauan, atau permintaan. Ciri teks persuasif. Teks persuasif memiliki beberapa ciri yang bisa kita temukan dari penggunaan bahasanya, yaitu 1. Terdapat kata imperatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks persuasif memiliki sifat memerintah, menyatakan larangan, atau suatu keharusan untuk melakukan tindakan tertentu. Maka dari itu, dalam teks persuasif biasanya terdapat kata imperatif. 2. Terdapat konjungsi argumentatif. Contohnya, seperti kata oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, dan lain sebagainya. Adanya konjungsi argumentatif akan membuat pembaca lebih tergugah pada teks yang kita tulis. 3. Terdapat data dan fakta. Nah, seperti yang kita tahu kalau tujuan teks persuasif adalah mempengaruhi serta membujuk pembacanya. Maka, dalam teks persuasif harus memiliki alasan yang kuat dan didukung oleh fakta dan data. 4. Dapat meyakinkan para pembaca. Teks persuasif dibuat untuk meyakinkan para pembaca serta melakukan tindakan seperti apa yang dipikirkan oleh penulisnya. Hal tersebut karena teks persuasif bertujuan untuk meyakinkan para pembaca. 5. Bersifat ajakan. Ciri teks persuasif yang berikutnya adalah adanya kalimat ajakan di dalamnya. Keberadaan kalimat ajakan tersebut menjadikan kamu lebih mudah dalam memahami teks persuasif. Beberapa kata ajakan yang kerap ada di dalam teks persuasi adalah seperti kata lakukanlah, ayo, mari, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimanakah struktur teks persuasif? Untuk membuat teks persuasif, kamu harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Ada 4 struktur yang harus ada dalam teks persuasi, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Berikut penjelasannya. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teks. 2. Rangkaian argumen. Struktur kedua dalam teks persuasi yaitu merangkaian argumen. Di sini berisi pendapat dan fakta terkait isu yang dibahas pada pengenalan isu. 3. Pernyataan ajakan. Berisi ajakan pada pembaca untuk meyakini gagasan yang menulis sampaikan. Pernyataan ajakan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. 4. Penegasan kembali. Struktur terakhir di teks persuasi adalah penegasan kembali, yaitu menegaskan pernyataan-pernyataan sebelumnya ditandai dengan kata demikianlah,
Dengan demikian, dan oleh karena itu. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada teks dan karya sastra. Teks persuasi mempunyai beberapa kaidah kebahasaan, yaitu 1. Kata ajakan. Kata ajakan adalah sekumpulan data yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Terdapat 2 jenis kata ajakan, yaitu tersurat dan tersirat. Contoh, kata ajakan tersurat adalah ayo dan mari. Sedangkan kata ajakan tersirat adalah hendak, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. 2. Verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Misalnya, lupa, mengingat, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. 3. Kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan atau berhubungan dengan bidang tertentu. Misalnya dalam bidang pendidikan yaitu kurikulum, UTBK, PTS, dan lain sebagainya. 4. Kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif adalah kata yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. 5. Kata perujukan. Kata perujukan adalah kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks persuasi. Sedangkan kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk menggantikan suatu benda, tempat, maupun orang. Misalnya, berdasarkan pada, berasumsi, dan maka. Setelah memahami pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan yang digunakan, sekarang mari kita lihat contoh teks persuasif. Tema yang disampaikan dalam teks persuasi beragam loh, mulai dari pendidikan, lingkungan, politik, dan kesehatan. 1. Contoh teks persuasi dengan tema kesehatan. Pentingnya olahraga untuk kesehatan Anda. Salam sehat. Kesehatan adalah hal terpenting dalam hidup kita. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan olahraga. Olahraga tidak hanya membuat tubuh menjadi lebih sehat, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Banyak orang mungkin merasa sulit untuk memulai olahraga, tetapi ada banyak pilihan olahraga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda, dan tingkatkan secara bertahap intensitas dan durasinya. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain 1. Mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 2. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran fisik. 3. Meningkatkan kesejahteraan mental dan membantu mengurangi stres. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengatasi depresi. Jangan biarkan kebiasaan malas dan kurangnya waktu menjadi alasan untuk tidak berolahraga.
Lakukanlah sesuai kemampuan dan jangan lupa untuk mengonsultasikan dengan dokter sebelum memulai aktivitas fisik baru. Jadi, mulailah olahraga sekarang dan jadikan hidup Anda lebih sehat dan bahagia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengertian, struktur teks persuasif, contoh, dan kaidah kebahasaannya. Sekarang, yuk kalian buat teks persuasif versi kamu. Kalau belum mengerti, kamu bisa belajar bersama guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah kamu. Mari belajar bersama-sama. Semangat dan terus mencoba!